Hai, Moms and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Moms and Bunda, kadang-kadang usia kehamilan seorang ibu itu bisa melewati waktu yang dia untuk melahirkan ya, bisa melebihi waktu 42 minggu lebih ya. Padahal usia kehamilan yang normal untuk melahirkan adalah di usia 37 minggu sampai dengan 42 minggu atau sampai 294 hari. Nah, lewat dari 294 hari itu kita sebut dengan kehamilan lewat waktu. Nah, yuk sekarang kita bahas tentang kehamilan lewat waktu bersama saya. Kehamilan lewat waktu adalah kehamilan yang telah berlangsung lebih dari 42 minggu atau lebih dari 294 hari sejak hitungan dari hari pertama haid terakhir. Nah, kadangkala ada kehamilan yang mendekati lewat waktu di antara 41 dan 42 minggu, itu biasa kita sebut dengan late term ya. Kehamilan yang berlangsung antara 41 sampai 42 minggu. Kehamilan yang cukup bulan itu berkisar antara 37 minggu sampai 42 minggu. Itu dia cukup bulannya kita sebut dengan kehamilan aterm. Nah, sekarang bagaimana sih resikonya bagi bayi jika kehamilannya itu melebihi waktu? Nah, banyak bisa ditemukan kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang ditemukan pada bayi yang postpartum atau yang kehamilan lewat waktu ini. Misalnya ada gangguan malnutrisi pada janin ya, karena yang mensuplainya itu adalah kan ari-ari plasenta. Karena sudah lewat waktu, sementara plasenta itu usia dia bisa mensuplai baik makanan itu pada usia kehamilan 38 minggu. Nah, kalau udah 42 minggu ke atas, maka suplai makanannya dari plasenta itu juga akan berkurang, bahkan tidak ada, sehingga terjadi gangguan malnutrisi pada janin ya. Jadi janin bisa kekurangan gizi karena plasenta sudah tidak berfungsi secara optimal. Kemudian bisa terjadi sindroma asphyxia meconium, yaitu janin mungkin menghirup meconium. Meconium adalah cairan kotoran atau tinja yang dihasilkan dari bayi, tinja pertama bayi yang berwarna kehijauan itu ya, itu bisa kehirup ke paru-paru ya selama dalam persalinan. Lahir mati ya. Nah, tadi karena gangguan malnutrisi yang sudah berlanjut lama, nah, kemudian juga plasentanya sudah tidak baik memberikan oksigen dan makanan, sehingga terjadi kematian janin dalam kandungan. Nah, ya, gawat janin ya, kondisi janin kadang-kadang tuh tidak sehat ya, karena tadi gangguan oksigen dan malnutrisi, sehingga terjadi masalah pada kesejahteraan janin. Nah, bisa juga ditemukan akhirnya gerakan janinnya berkurang ya, jadi janin kurang aktif, terjadi tadi asphyxia neonatal ya, janin kekurangan oksigen saat lahir ya, kelainan letak, jadinya posisi janinnya tidak normal dalam rahim. Dan kadang-kadang ada juga sih yang kelebihan berat badan janin, bisa terjadi giant atau makrosomia dari janin, bayi lahir dengan berat badan besar dari normal, dan kadang-kadang terjadi dismaturitas janin karena malnutrisi dari plasenta tadi, bisa terjadi gangguan gizi, akhirnya bayinya berat badan lahirnya kecil atau dismaturitas pada janin.
Nah, sekarang resiko bagi ibunya bagaimana? Biasanya persalinannya itu bisa berlangsung lama atau partus macet ya. Persalinan mungkin lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan kadang juga terjadi cedera pada kemaluan atau vagina ya. Karenanya risiko itu selama persalinan itu bisa meningkat. Bisa terjadi juga infeksi ya, risiko infeksinya meningkat ya, pendarahan sudah melahirkan, dan kadang-kadang bisa terjadi robekan pada dinding rahim ya, risikonya bisa rahim itu bisa pecah ya, karena pada ibu yang pernah misalnya udah menjalani operasi sesar sebelumnya, kemudian sekarang lewat bulan, akhirnya melahirkan, nah itu bisa terjadi ruptur uteri atau pecahnya dinding rahim. Nah, sebaiknya ibu-ibu hamil ya rutin pemeriksaan konsultasi ke dokter ya, selain ke puskesmas, ke posyandu, dan sesekali atau 4 kali dalam kehamilan minimal itu dilakukan pemeriksaan USG untuk menilai apakah sejahtera janin dalam kandungannya. Penanganannya untuk kehamilan lewat waktu ini biasanya dokter itu melakukan induksi persalinan, artinya dibuat supaya terjadi persalinan, proses persalinan. Kemudian jika gagal untuk induksi persalinan, baru dilakukan operasi seksio sesaria. Nah, begitu ya Bunda ya tentang perihal kehamilan lewat waktu. Semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi Bunda semua di rumah. Salam sehat selalu Bunda. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Dah.